Al-Quran Al-Karim. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juz 21. Juz 21 atau Al-Juz'u Wahid wa Asrun merupakan sebuah bagian dari 30 juz dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wala tujadilu pada surah Al-Ankabut ayat ke-46 dan berakhir pada surah Al-Ahzab ayat ke-30. Jumlah ayat dalam juz ini adalah 178 ayat. Surah-surah dalam juz 21 termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, berfokus pada pembahasan tentang tauhid, ujian hidup, dan karakter Islami. Kandungan dalam juz 21 ini antara lain tentang penghiburan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat yang selalu dizolimi oleh orang-orang kafir. Allah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala-berhala itu dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat ia menjerat mangsanya, padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur. Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tempat meminta sesuatu yang mereka ingini, padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu sedikit pun juga menolong dari azab Allah waktu di dunia, seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Lut, kaum Syuaib, kaum Saleh, dan lain-lain. Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti, sembahan-sembahan mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka. Pemberitaan bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Rom dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. Ini adalah suatu mukjizat Al-Quran, yaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan juga suatu isyarat bahwa kaum muslimin yang demikian lemahnya di waktu itu akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin. Isyarat ini terbukti pertama kali pada Perang Badar. Tentang Luqman yang telah diberi oleh Allah nikmat dan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu dia bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan itu. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Ini adalah sebagai isyarat daripada Allah supaya setiap ibu bapa melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka seperti yang telah dilakukan oleh Luqman. Tentang ayat sajadah, yang terdapat di dalam surah As-Sajadah, yaitu ayat yang ke-15. Juga golongan-golongan yang bersekutu yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Mereka telah mengepung rapat orang-orang mukmin sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka itu. Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sampai di mana teguhnya keimanan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu menjadi kacau balau dan melarikan diri. Daftar Surah 1. Surah Al-Ankabut. Arti nama, laba-laba. Jumlah ayat, 24. Dari 46 sampai 69. Tempat turun, Mekah. 2. Surah Ar-Rum. Arti nama, bangsa Rum. Jumlah ayat, 60. Dari 1 sampai 60. Tempat turun, Mekah. 3. Surah Luqman. Arti nama, Luqman. Jumlah ayat, 34. Dari 1 sampai 34. Tempat turun, Mekah. 4. Surah As-Sajadah. Arti nama, sujud. Jumlah ayat, 30. Dari 1 sampai 30. Tempat turun, Mekah. 5. Surah Al-Ahzab. Arti nama, golongan yang bersekutu. Jumlah ayat, 30. Dari 1 sampai 30. Dari 73. Tempat turun, Madinah. Juz 22. Juz 22 atau Al-Juz'u Itsnan wa Asrun merupakan sebuah bagian dari 30 juz yang tersusun dalam kitab suci Al-Quran. Juz ini diawali dengan kata wa ma yaknut pada surah Al-Ahzab ayat 31 dan berakhir di surah Yasin pada ayat 27. Jumlah ayat dalam juz ini adalah 169 ayat. Kandungan dalam juz 22 ini antara lain tentang perang Al-Ahzab, kisah kaum Saba. Saba
adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah Yaman sekarang ini. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Sabaiyah, ibu kotanya Marib, telah dapat membangun suatu bendungan raksasa, yang bernama Bendungan Marib, sehingga negeri mereka subur dan makmur. Kemewahan dan kemakmuran ini menyebabkan kaum Sabah lupa dan ingkar kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada mereka, serta mereka mengingkari pula seruan para rasul. Karena keingkaran mereka ini, Allah menimpahkan kepada mereka azab berupa sailul, arim, banjir yang besar, yang ditimbulkan oleh bobolnya Bendungan Marib. Setelah Bendungan Marib bobol, negeri Sabah menjadi kering dan kerajaan mereka hancur. Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesaran-Nya. Surah Fatir yang dinamai juga dengan surah malaikat karena pada ayat pertamanya disebutkan bahwa Allah telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-Nya yang mempunyai beberapa sayap. Mengenai huruf Yasin, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting, antara lain, Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul. Daftar surah 1. Surah Al-Ahzab. Arti nama, golongan yang bersekutu. Jumlah ayat 43, dari 31 sampai 73. Tempat turun, Madinah. 2. Surah Sabah. Arti nama, negeri Sabah. Jumlah ayat, 54, dari 1 sampai 54. Tempat turun, Mekah. 3. Surah Fatir. Arti nama, Maha Pencipta. Jumlah ayat, 45, dari 1 sampai 45. Tempat turun, Mekah. 4. Surah Yasin. Arti nama, Yasin. Jumlah ayat, 27, dari 1 sampai 27, dari 83. Tempat turun, Mekah. Juz 23. Juz 23 atau Salat Sawa Asrun adalah bagian dari Al-Quran yang merupakan urutan dari juz yang ke-23 yang tersusun dari awal Al-Quran. Juz ini diawali dengan kata wa ma anzalna ala pada surah Yasin ayat 28 dan berakhir di surah Az-Zumar ayat 31. Jumlah ayat dalam juz ini adalah 357 ayat. Kandungan yang terdapat di dalam juz 23 ini, antara lain tentang menyampaikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul. Mengenai As-Safat yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh setan. Hal ini hendaklah menjadi itibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Sumpah Allah mengenai Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu suatu kitab yang agung. Dan bahwa siapa saja yang mengikutinya akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kebenarannya dan ketinggian akhlaknya. Tentang Az-Zumar, rombongan-rombongan, yaitu keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab. Di waktu itu mereka terbagi atas dua rombongan, satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surah Az-Zumar dinamakan juga Al-Ghuraf, kamar-kamar. Oleh karena perkataan Ghuraf yang terdapat pada ayat 20-nya, di mana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Daftar surah 1. Surah Yasin. Arti nama, Yasin. Jumlah ayat, 56, dari 28 sampai 83. Tempat turun, Mekah. 2. Surah As-Safat. Arti nama, yang berbaris. Jumlah ayat, 182, dari 1 sampai 182. Tempat turun, Mekah. 3. Surah Sod. Arti nama, Sod. Jumlah ayat, 88, dari 1 sampai 88. Tempat turun, Mekah. 4. Surah Az-Zumar.
Arti nama, rombongan-rombongan. Jumlah ayat, 31. Dari 1 sampai 31, dari 75. Tempat turun, Mekah.